Curtains are closed now, nothing to see but a dozen dying roses at her feet. Your timing is perfect, ironic to me, showing up the moment that you shouldn't be. Perkenalkan, saya Rido dari Kimia 2019. Jadi ini adalah Fakultas MIPA Unsur. Untuk jurusan kimia sendiri terdapat 6 ruang laboratorium. Di antaranya ada kimia dasar, kimia organik, kimia anorganik, kimia analitik, kimia fisik, dan biokim. You couldn't give me everything and now you want it from me. Ya, selamat datang adik-adik mahasiswa baru 2020. Selamat datang di Laboratorium Kimia Dasar. Nama saya Rafli Hidayatullah. Nama saya Afri Permana. Di sini kita di lab atau Laboratorium Kimia Dasar dengan Kepala Lab Ibu Undri Rastuti yang hari ini belum bisa berkenan hadir. Kemudian Laboratorium Kimia Dasar sendiri ini lebih sering atau lebih umum dipakai oleh adik-adik mahasiswa baru 2020 nanti. Jadi semester 1 sampai semester 2 ini praktikan akan melakukan praktikum atau percobaan di laboratorium ini. Umumnya laboratorium ini banyak digunakan oleh mahasiswa untuk jurusan kimia pada semester awal dan mahasiswa lain atau mahasiswa jurusan lain dari luar. Salah satunya dari mahasiswa untuk jurusan biologi, mahasiswa untuk Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, dan mahasiswa dari Teknik Geologi. Dan juga mahasiswa dari jurusan fisika. Sebelum kita masuk ke dalam laboratorium, untuk adik-adik harus sudah memakai jas lab, harus sudah memakai masker dan sarung tangan. Mari kita masuk ke dalam lab. Di laboratorium kimia dasar ini terdapat beberapa ruangan. Salah satu ada ruangan untuk kepala lab, kemudian ada ruangan untuk alat dan bahan. Di sini juga ada tempat untuk alat-alat praktikum. Terus kemudian ada tempat untuk praktikum bagi mahasiswa yang praktikum di laboratorium ini. Untuk ruangan alat dan bahan, di sini bisa kita lihat bersama ada banyak sekali alat dan bahan kimia yang biasanya digunakan untuk praktikum kimia dasar. Di sini terdapat alat dan bahannya. Untuk mahasiswa kimia sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu kimia dasar 1 dan kimia dasar 2, di mana kimia dasar 1 dilakukan pada semester gasal yaitu semester 1, sedangkan kimia dasar 2 dilakukan pada semester genap atau semester 2. Secara garis besar atau secara umum, praktikum kimia dasar 1 itu meliputi pengenalan alat dan bahan. Jadi mahasiswa baru untuk pertama kali menginjakkan kaki di laboratorium kimia dasar ini dikenalkan alat dan bahan. Jadi apa saja alat-alat dasar yang ada di laboratorium, terutama di laboratorium kimia dasar, dan juga bahan-bahan tertentu. Ya, pada laboratorium kimia dasar ini memiliki beberapa alat. Mungkin alat-alat yang ada di laboratorium kimia dasar sendiri ini adalah alat-alat umum yang sering dijumpai. Belum ada alat-alat yang dilakukan untuk misalkan seperti evaporasi dan lain sebagainya. Masih termasuk tabung reaksi, Erlenmeyer, dan lain sebagainya. Dan pada laboratorium kimia dasar sendiri ini dibagi dalam beberapa wadah. Nah, dalam wadah-wadah ini sudah dipisahkan tergantung dari praktikum yang akan dilakukan. Salah satunya ada percobaan reaksi asam basa. Nah, di sini ada alat-alat yang biasa digunakan untuk reaksi asam basa sendiri. Ada tabung Erlenmeyer, juga ada tabung reaksi, ada pipet, tetes, dan masih banyak lagi. Pada pengenalan alat dan bahan, dikenalkan juga yang namanya hazardous level atau tingkat kebahayaan. Jadi misalkan pada bahan ini memiliki simbol mudah meledak atau simbol mudah terbakar dan lain sebagainya. Lalu juga di kimia dasar 1 ini memiliki 8 macam
praktikum atau percobaan. Salah satunya tadi sudah dijelaskan, yaitu pengenalan alat dan bahan, dan ada juga titrasi, yaitu mencampurkan suatu bahan dengan aturan ukuran tertentu. Juga kita bisa identifikasi senyawa organik dan juga kromatografi seperti itu. Lalu pada kimia dasar 2 kita masih tentang seputar ilmu kimia yang mendasar namun sudah ke tingkat yang lebih tinggi. Selamat datang di Laboratorium Kimia Organik. Sebelumnya, perkenalkan, saya Dwiki dari Angkatan 2017. Saya Hesti dari Angkatan 2016. Di sini saya akan menjelaskan terkait praktikum apa saja yang dilaksanakan di Laboratorium Kimia Organik. Yang pertama ada praktikum Kimia Organik 1. Yang kedua ada praktikum Kimia Organik 2. Yang ketiga ada teknik laboratorium kimia organik, dan juga yang keempat ada kimia bahan alam. Jadi di laboratorium kimia organik penelitiannya adalah yang pertama ada isolasi dari bahan alam, yang kedua ada sintesis. Nah di sini ada beberapa mahasiswa yang mengerjakan isolasi tentang rimpang-rimpangan dan sintesis senyawa yang berupa makromolekul yaitu C-phenylphthalic resorcinarena. Jadi alat-alat yang ada di kimia organik itu yang pertama ada alat UV. Nah jadi UV ini fungsinya untuk memvisualisasi noda yang muncul di KLT. Terus kita ke alat selanjutnya, di sini ada desikator. Desikator itu untuk menyimpan bahan yang masih mengandung uap air, jadi supaya uap airnya itu hilang. Terus di sini ada timbangan. Terus di sini ada sentrifugasi. Di sini ada seperangkat alat reflux. Jadi biasanya yang menggunakan alat reflux ini adalah mahasiswa yang melakukan penelitian tentang sintesis. Jadi ini lagi digunakan. Di alat reflux ini ada yang namanya kondensor. Terus ada namanya labu leher 3, jadi termometernya. Nah, yang untuk memanaskannya namanya hot plate stirrer. Kalau ini namanya evaporator. Evaporator biasanya digunakan untuk menguapkan pelarut. Biasanya kalau kita isolasi, nanti dapat hasilnya itu kita uapkan pelarutnya di sini. Nah, kalau ini namanya rotavapor. Nah, ini namanya pompa vakum. Jadi, pompa vakum ini digunakan bersama dengan alat evaporator. Gitu. Ini ruang asam di lab organik untuk menyimpan bahan-bahan yang berbahaya. Nah, ini namanya kromatotron. Nah, kalau ini seperangkat alat destilasi. Kalau ini digunakan untuk melakukan uji toksisitas. Di sini lagi proses penetasan larva udang Artemia salinalis. Kalau ini oven. Kalau ini water bath. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik mahasiswa baru 2020. Perkenalkan, saya Ardi Fadli dari Kimia 2016. Di sini saya adalah mahasiswa yang sedang melakukan tugas akhir di Laboratorium Kimia Anorganik. Nah, apa sih Laboratorium Kimia Anorganik itu?
Mungkin kita langsung masuk aja kali ya. Nah ini adalah laboratorium kimia anorganik, bisa dilihat. Ya. Terus di situ ada ruangan tersendiri. Nah ini ruangannya. Jadi kenapa sih namanya anorganik ya? Jadi anorganik itu di sini kita mempelajari tentang material sih intinya. Material-material yang bukan penyusun makhluk hidup, kayak misalnya logam dan sebagainya gitu. Intinya sih itu intinya. Nah terus untuk penelitiannya sendiri, kalau nanti adik-adik masuk bidang kimia anorganik, pasti ntar adik-adik akan mengenal istilah fotokatalis. Nah itu jadi penelitian yang kami lakukan gitu, yang kami lakukan sebagai mahasiswa tingkat akhir. Nah, fotokatalis sendiri kan seperti yang adik-adik udah tahu kan tentang katalis intinya ya. Katalis kan mempercepat reaksi. Ya jadi kita mempelajari katalis yang dipengaruhi oleh cahaya. Seperti itu intinya. Dan ini bisa dilihat, ini nanti alat-alatnya nih menggunakan ini. Ini namanya spektrofotometer. Bisa dilihat ya, ini alatnya seperti ini. Nanti adik-adik nggak akan asing menggunakan alat ini ketika nanti praktikum. Ini spektrofotometer, ini juga sama aja ya. Cuma beda beda jenis aja. Ini juga intinya ini semuanya spektrofotometer. Nah ini timbangan analitik. Jadi kalau misalnya adik-adik mau mengukur bahan nanti ntar ditaruh di sini. Ini kenapa sih ada penutupnya? Biar nanti ketika ditimbang itu stabil beratnya. Kan kalau udara masuk kan ntar juga turut mempengaruhi berat. Nah ini lemari alat. Jadi kalau adik-adik pengen minjem alat bisa minjem di sini. Bisa dilihat. Nah ini namanya reaktor UV. Bisa dilihat ya. Ini reaktor UV. Ini lampu UV-nya nih. Ini lampu UV-nya. Kita ketahui kan tadi ya, fotokatalis itu kan katalis ya. Ada fotonya, ada cahayanya. Jadi reaktor UV ini atau lampu UV ini sebagai sumber cahayanya gitu, yang nanti bisa mengaktifkan fotokatalis itu sendiri gitu. Nah terus ini namanya alat sentrifugasi. Jadi adik-adik kalau nanti pakai pakai tabung reaksi ya, ntar dimasukin ke sini, ntar ini muter karena mau memisahkan suatu zat dengan prinsip gaya sentrifugal. Untuk ntar ditutup kalau misalnya mau dicoba dan nanti kecepatannya diatur. Bisa lihat bahan-bahannya ya. Ini bahan-bahan yang habis dilakukan penelitian ditaruh sini. Terus juga ini ruang timbangan, ini ruang bahan juga, ini ruang bahan. Jadi adik-adik kalau misalnya mau minjem bahan, nanti ngambilnya di sini, ini udah ada abjadnya, jadi ntar tinggal dilihat. Misalnya mau ngambil aluminium ya ntar huruf A paling pertama, mau ngambil kalium permanganat ntar di sini. Ini namanya ruang asam. Jadi kalau kita mau naruh bahan-bahan yang bernuansa asam, itu ntar ditaruh di sini. Karena kenapa harus ditaruh terpisah ya? Itu asam itu kan memiliki toksisitas yang tinggi gitu. Jadi selain toksik juga ketika dihirup kita nanti berbahaya. Zat-zat yang bernuansa asam ini reaktif gitu, cukup reaktif. Sehingga nanti kalau misalnya bereaksi pada hal-hal tertentu nanti bisa eksplosif atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Nah ini juga sama, ini reaktor juga, reaktor lampu juga. Kalau tadi itu reaktor lampu UV, kalau ini reaktor lampu tungsten. Jadi beda ya, lampu UV sama lampu tungsten. Ntar lampunya ditaruh sini, lampunya. Ntar lampu ditaruh sini, pakai lampu tungsten. Lampu tungsten itu jadi lampu yang biasa yang warna kuning. Nah ini nama alatnya magnetic stirrer. Ini pengaduk. Ntar adik-adik akan tahu ini fungsinya buat apa. Nah ini juga, ini reaktor lampu. Ini reaktor lampu tungsten, ntar dipasang bohlam lampu. Terus ini magnetic stirrer buat pengaduknya, seperti itu. Nah ini namanya oven. Jadi kalau misalnya adik-adik pengen memanaskan suatu zat, jadi bisa ditaruh di sini di oven ini. Ntar bisa diatur nih berapa suhunya gitu kan. Karena kan dalam memanaskan suatu zat itu perlu pengaturan suhu gitu agar zat tersebut tidak mengalami dekomposisi. Terus ini namanya desikator. Desikator ini jadi kayak ibaratnya tempat penyimpanan zat sementara gitu kan, agar zatnya itu kalau ketika direaksikan gitu nggak kemana-mana gitu, entah itu berubah jadi uap atau apapun. Nah ini juga, ini reaktor lampu. Mungkin adik-adik nggak usah heran ya, ini kenapa dari kayu gitu ya, karena emang di sini reaktornya dibuat sendiri gitu ya. Ini bisa lihat ada lampunya itu. Jadi sebenarnya emang ada lampunya, terus di sini ntar ada kayak semacam glass beaker nanti ini diputar di sini dan lampu ini menyinari. Nah itu seperti itu kurang lebih penelitian fotokatalis. Sama ini lemari bahan juga nih, lemari alat lebih tepatnya. Jadi kalau misalnya mau minjem di sini juga bisa gitu. Kalau nanti adik-adik masuk kimia anorganik ketika berkuliah di Universitas Janda Sudirman, nanti adik-adik akan mengalami fase yang namanya praktikum. Jadi kita kuliah di sini nggak cuma kuliah masuk kelas, tapi ada juga nanti praktikum atau praktek di laboratorium. Salah satunya di sini di anorganik, laboratorium anorganik. Nah untuk masuk ke sini nanti adik-adik mulai masuk pada semester 2. Nanti lebih tepatnya praktikum kimia unsur. Jadi nanti adik-adik di situ mempelajari unsur-unsur kimia yang seperti adik-adik tahu ada di tabel periodik, kan banyak ya, itu dipelajari di sini. Terus pada saat nanti semester 4 adik-adik mempelajari dasar reaksi anorganik, yang mana ntar juga ada praktikumnya di sini. Kemudian nanti semester 5 masuk juga di sini praktikum kimia koordinasi, nanti ada prakteknya di sini. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan kalau adik-adik minat ke bidang ini gitu, ke anorganik, nanti adik-adik akan bertemu dengan Ibu Tin selaku Kaleb, Kepala Laboratorium, Ibu Kapti, Bapak Uy Sulaiman, Pak Roy Andreas, dan Pak Anung. Jadi kelima dosen tersebut juga yang mengampu kita dan membimbing kita dengan penuh kesabaran dan kasih sayang, sehingga kita di sini bisa terdidik dengan baik di laboratorium anorganik ini. Ntar adik-adik juga bertemu dengan Mbak Dia selaku analis juga di sini yang mengatur segala sesuatunya di laboratorium. Untuk kesan dan pesan selama saya di anorganik ini, tentu saya mendapat banyak pelajaran ya, terutama dari Ibu Kapti, Ibu Tin, Bapak Wi, Pak Roy, Pak Anung. Saya pikir tidak ada pelajaran yang lebih baik saya dapatkan selain saya merasa belum mengetahui apa-apa gitu selama saya kuliah ini, dan artinya itu ilmu saya masih belum ada apa-apanya. Itu pelajaran terbaik yang saya dapatkan di sini. Jadi di sini saya juga nggak belajar soal kuliah doang, tapi saya juga belajar soal kehidupan di sini. Dan nanti harapan saya ketika adik-adik masuk bidang kimia anorganik ini, adik-adik tetap semangat dan tetap bersabar. Juga adik-adik jangan putus asa gitu ketika masuk bidang ini. Itu saja dari saya, sekian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monita Sari dari jurusan Kimia angkatan 2017. Saya Dewi Nancy Purnama Cindy dari Kimia angkatan 2017. Mungkin langsung masuk aja ke lab analitiknya untuk dijelaskan lebih lanjut mengenai labnya. Untuk lab analitik sendiri nanti kepala labnya itu ada Ibu Suyata, kemudian untuk analisnya itu ada Ibu Nasrohah. Untuk di lab kimia analitik sendiri itu nanti maba akan masuk pada semester 3 untuk praktikum kimia pemisahan, kimia analitik dasar dan spektroelektro. Kemudian untuk mata kuliah pilihan sendiri yang ada praktikum di analitik sendiri itu nanti ada analisis zat aditif sama satunya lagi ada kimia lingkungan. Untuk penelitiannya nanti di sini bisa untuk penelitian BOD COD, fosfat, kemudian ada HPLC, kemudian ada kitosan, dan untuk penelitian air sih biasanya kimia air. Nah, selanjutnya akan saya perkenalkan tentang alat-alat dan bahan-bahan yang ada di kimia analitik. Nah, yang di sini ada oven. Fungsinya adalah untuk mengeringkan padatan gitu. Terus di sini ada desikator untuk menyimpan bahan-bahan yang mudah menyerap air. Terus di sini ada spektro. Ini fungsinya untuk mengukur absorbansi sampel. Nah, terus di sini ada lemari asam. Fungsinya untuk menyimpan bahan-bahan yang bersifat asam. Terus di sebelah sini ada hot plate dan stirrer. Di sini untuk memanaskan sampel dan mencampur. Nah, kalau ini namanya water bath untuk pemanasan juga. Kalau yang sebelah situ itu ada MSL. Ini isinya ada batu-batu, pasir-pasir sama zeolit. Fungsinya untuk menyaring cairan, misalnya limbah gitu. Nah, selanjutnya yang di sini ada alat-alat gelas kayak misalnya beker gelas, terus labu ukur, terus ada biuret, batang pengaduk dan masih banyak lagi lainnya. Kalau yang di sebelah sini ini adalah bahan-bahan yang biasanya digunakan untuk praktikum dan penelitian. Biasanya kalau minta bahan harus ngelis dulu gitu. Selamat datang di lab kimia fisik. Di lab ini kita melakukan penelitian dan juga praktikum. Praktikumnya itu ada 4 macam, diantaranya yaitu ada kimia fisik lanjut, kimia komputasi, dan juga pemodelan molekul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Ditani Tias dari Kimia 2016. Saya di sini merupakan mahasiswa yang melaksanakan tugas akhir di lab kimia fisik. Di kimia fisik ini, topik penelitian yang biasa diambil adalah tentang bioplastik, membran, dan juga komputasi. Untuk alat-alat yang ada di lab fisik ini ada furnace, oven, kemudian spektro, lalu timbangan analitik, hot plate sterile, kemudian conductivity meter, dan masih banyak alat-alat gelas yang lain. Topik penelitian yang saya ambil di lab kimia fisik ini adalah sintesis bioplastik dari pati sukun yang dikomposit dengan selulosa ampas tebu. Saya memilih topik ini karena untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di lingkungan mengenai sampah plastik yang degradasinya masih belum optimal atau masih sulit sehingga dapat mencemari lingkungan. Sehingga saya mengembangkan bahan bioplastik agar menghasilkan sebuah plastik yang dapat terdegradasi secara alami di lingkungan dan dapat mengurangi pencemaran lingkungan. Ini ada furnace, kemudian ada oven, lalu ini ada water bath, desikator, kemudian
Kemudian di dalam ada spektro dan juga timbangan analitik. Ini namanya hot plate spiral. Kemudian ini COD meter. Kemudian ini COD reaktor. Dan ini conductivity meter. Dan ini ada juga aqua destilasi untuk membuat aquadis. Halo, nama saya Sari Paranka. Saya mahasiswi kimia tahun 2016. Di sini saya sedang berada di lab komputasi, bagian dari lab kimia fisik. Dan penelitian-penelitian yang selama ini kita lakukan, diantaranya yaitu ada penelitian senyawa anti-inflamasi, senyawa anti-kanker, dan juga senyawa anti-bakteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Hidayatullah dan Aziz Wijanarko. Nah, di sini kami akan memperkenalkan terkait laboratorium biokimia, di mana laboratorium kimia ini dengan kepala lab yaitu Ibu Ari yang kebetulan sedang berhalangan hadir, juga analisnya itu Pak Ade Martinus. Di laboratorium biokimia ini sendiri, mahasiswa baru biasanya akan praktikum atau melakukan percobaan di sini saat semester 4. Praktikum yang dilaksanakan di lab biokimia sendiri itu meliputi, untuk jurusan kimia meliputi biokimia 1, enzimologi, biokimia 2, dan biokimfis. Nah, laboratorium biokimia juga menerima dari fakultas lain, di mana fakultas lain melakukan lab di sini juga bisa gitu. Untuk memperdalam materi-materi yang terkait dengan biokimia yang biasanya disebut dengan pelayanan. Untuk lebih lanjut, mungkin kita bisa masuk ke dalam dan melihat-lihat seperti apa itu laboratorium biokimia Unsud dan juga alat-alat apa saja yang ada di dalam. Di laboratorium biokimia terdapat beberapa alat. Nah, alat yang di depan sini yaitu meliputi timbangan. Nah, timbangan sendiri itu merupakan ini timbangan neraca analitik, mana digunakan untuk menimbang zat padat atau semi padat secara analitik. Kenapa? Biar didapat hasil yang presisi gitu. Nah, di sini ada stirrer dan head pemanasan. Jadi, di mana alat ini digunakan untuk memanaskan sekaligus dapat mengaduk zat yang dipanaskan. Nah, untuk autoclave dan water bath akan dijelaskan rekan saya. Ya, jadi alat yang di sini namanya adalah autoclave. Autoclave ini sendiri yaitu digunakan untuk mensterilisasi dengan tekanan uap tinggi. Jadi kenapa sih kita harus melakukan sterilisasi? Biasanya di laboratorium biokimia itu ada beberapa percobaan atau penelitian yang menggunakan mikroba atau bakteri. Nah, apabila kita ingin melakukan mediasi dan lain sebagainya menggunakan yang berhubungan dengan bakteri, maka kita harus mensterilkan alat-alat itu terlebih dahulu sebelum digunakan dalam praktikum percobaan maupun penelitian. Jadi ini untuk mensterilisasikan alat. Nah, hal yang di sini namanya water bath, gunanya untuk menginkubasi zat-zat tertentu. Nah, bisa lihat di sini bentuknya seperti ini. Jadi yang biasa dimasukkan ke dalam sini adalah tabung reaksi. Nah, tabung reaksi ini biasanya bisa berisi enzim atau protein, di mana nanti bagian bawahnya akan direndam oleh air dan juga nanti akan dipanaskan dalam suhu yang tidak terlalu panas. Nah, di depan saya ada bahan cair untuk penelitian. Ini bahan cair dengan konsentrasi yang tinggi, biasanya digunakan untuk penelitian. Nah, sebelah kanan saya ini merupakan rak bahan untuk praktikum. Jadi terpisah antara bahan penelitian sama bahan praktikum. Nah, bahan praktikum ini ada yang bersifat flammable, toxic. Nah, makanya ini dipisah untuk ada pemisahan untuk tiap praktikumnya gitu.
Nah, untuk tiap praktikum ada pemisahan tertentu, ada segmentasinya bahan-bahan yang digunakan gitu. Sekarang kita sedang berada di ruang AC, di mana ruang AC ini biasanya dilakukan tertutup. Biasanya digunakan untuk zat-zat yang memang diperlukan untuk steril, jadi tertutup, dan juga misalkan seperti melakukan striking bakteri atau penanaman bakteri dan lain sebagainya. Dan juga untuk zat-zat yang memang memerlukan dalam suhu yang rendah gitu. Dan di sini bisa dilihat ini ada yang dinamakan sentrifuge. Sentrifuge ini tipe ini sentrifuge yang tidak memiliki pendingin. Jadi dia sentrifuge itu gunanya untuk pengocokan atau diputar secara sentrifugal dengan gaya sentrifugal dengan secara cepat. Biasanya di sini maksimalnya sampai 4000 rpm. Saya lihat kecepatannya 4000 rpm. Nah, di sini ada sentrifuge juga, namun sentrifuge yang ini dilengkapi dengan pendingin. Apa bedanya? Sentrifuge yang ini untuk bahan-bahan yang memang tidak bisa terkena panas. Seperti itu. Jadi misalkan kalau terkena panas dia akan rusak zatnya dan lain sebagainya. Maka ini dilengkapi pendingin karena dalam berputar secara sentrifuge secara cepat sampai misalkan 5000 rpm itu akan menyebabkan gesekan dan akan menyebabkan panas. Maka itu dilengkapi pendingin yang ditakutkan agar supaya zat di dalamnya tidak rusak. Depan saya ini merupakan ruang kepala lab dan ruang dosen. Nah, adapun kepala lab tadi sudah disebutkan di awal, yaitu Bu Ari Asnani PhD, dan untuk dosen Bu Suswaher MSI. Ya. Nah, adapun ruangannya seperti ini, yang di dalam merupakan ruang kalab dan di sini merupakan ruang Bu Suswaher. Ya, selanjutnya di sini ada inkubator, sama-sama untuk menginkubasi, namun dia dalam media kering. Kalau waterbath tadi kan sambil direndam dalam air. Nah, biasanya inkubator ini untuk menaruh media-media yang sudah ditanami bakteri dan akan diremajakan bakterinya, maka ditaruh di inkubator atau media yang telah dilakukan uji aktivitas antibakteri. Mungkin bisa dilihat sendiri. Seperti ini dalamnya. Ya, jadi beberapa di sana ada bahan-bahan yang memang sedang untuk digunakan remajaan bakteri. Kemudian selanjutnya di sini ada laminar. Laminar ini sendiri fungsinya sama seperti ruang AC. Jadi dia kalau ingin melakukan percobaan yang meliputi mikroba atau bakteri, maka dilakukan di sini. Gunanya apa? Agar tidak terkontaminasi dan juga tidak menyebabkan bakteri itu bisa saja keluar gitu. Nah, seperti misalkan kita menggunakan bakteri E. coli agar tidak terpapar keluar dan supaya bakteri itu tidak terdapat kontaminan seperti itu. Ya. Selanjutnya di sini ada shaker. Shaker di sini adalah jadi untuk menaruh bahan-bahan yang akan di-shake. Biasanya di-shake-nya ini dalam waktu jangka yang panjang, misalkan 30 jam. Jadi shake-nya ini nanti gerakannya pelan, tidak cepat. Nah, misalkan untuk men-shake enzim selama 30 jam atau 24 jam. Jadi gunanya untuk mengaduk, cuman tidak dalam kecepatan yang tinggi dan dengan waktu yang lama. Adapun riset-riset yang dilaksanakan di laboratorium biokimia meliputi riset tentang enzim, riset tentang bakteri, riset tentang material biologi, zat biologi, di mana meliputi biosensor. Biosensor yaitu di mana menggabungkan suatu sensor dengan zat biologis, yaitu misal protein, enzim, bakteri, sel makhluk hidup, dan lain-lain. Dan ada juga riset yang lain tentang hidrolisis suatu protein. Jadi protein itu dapat dihidrolisis menjadi zat-zat yang lebih sederhana
dengan adanya suatu enzim. Enzim merupakan suatu protein juga, di mana protein itu memiliki sisi aktif. Nah, enzim protein itu yaitu enzim protease. Enzim protease di mana dapat memecah suatu molekul protein menjadi zat-zat yang lebih sederhana. Nah, ada lagi riset tentang antibakteri, di mana menggunakan suatu zat antimikroba yang mana dapat menghambat atau menghilangkan suatu mikroba patogen yang berbahaya gitu. I don't do this often, you caught me off guard. All of my friends said you moved out west. You tell me stories underneath sunsets. Could it be more than just one night? Kissing the cab ride, head turning left, right. Get a ticket for two to wherever you choose. Drinking some red out of the blue. You say my name with your accent, makes me remember how much I missed you. Hope you're planning to stay for a million days. You'll be my summer in December. Hey boy, trust my intuitions always. I'm not superstitious.